Modus Office-Boy peras mahasiswi Rp2,96 juta, uangnya dipakai beli HP. Aksi bejat dilakukan seorang Office-Boy bernama Padli Hussein, 26, yang tega memeras seorang mahasiswi berinisial CC, 21, menggunakan rekaman video asusila. Kasus ini terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan terungkap setelah korban melapor ke polisi karena terus diancam akan disebarkan videonya. Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Yanwar Lutfi menjelaskan, pelaku awalnya berkenalan dengan korban lewat aplikasi Tinder. Keduanya kemudian melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp hingga akhirnya sering bertemu. Pada Juni 2025 pelaku mengajak korban berkeliling Medan. Dalam perjalanan, pelaku meminta korban menemaninya ke kantor tempat bekerja di Kompleks CBD Polonia, Medan, ujar Gulam, sebagaimana dikutip dari tribunjatim.com yang melansir kompas.com, Selasa, 4 November 2025. Pelaku yang berprofesi sebagai Office-Boy memanfaatkan situasi untuk melancarkan aksinya. Sampai di parkiran kantor, korban mengalami kekerasan asusila dan berlanjut di dalam kantor. Saat itu korban masih bekerja di situ sebagai tukang bersih-bersih, kata Gulam. Pelaku juga sempat mengancam akan memukul korban jika menolak. Beberapa minggu setelah kejadian pertama, Padli kembali menemui korban dengan dalih ingin meminta maaf. Namun, perbuatan keji itu terulang lagi di tempat yang sama. Kali ini, pelaku merekam adegan asusila tersebut menggunakan ponsel. Rekaman itu kemudian dikirim ke korban 2 hari kemudian dan dijadikan alat pemerasan. Pelaku mengancam akan menyebarkan video tersebut ke teman-teman korban. Korban diperas hingga mengalami kerugian sekitar Rp2,96 juta, ungkap Gulam. Uang hasil pemerasan itu digunakan pelaku untuk membeli ponsel dan kebutuhan pribadinya. Merasa tertekan dan terus diancam, korban akhirnya melapor ke Polres Langkat pada 30 Oktober 2025. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap di sebuah hotel di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, pada Sabtu, 1 November 2025. Hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya, kata Gulam. Kini pelaku ditahan dan dijerat pasal 368 KUHP subsidiar pasal 369 KUHP tentang pemerasan.